Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, secara umum umat muslim mengetahui bahwa hanya Allah Maha Pemberi rizki dalam kehidupannya. Hanya saja pada kondisi tertentu seringkali manusia merasakan apa yang diperolehnya tak cukup hingga pikirannya mencari berbagai penyebab rizki seret. Pada dasarnya kaidah yang mengatur seret atau tidaknya rizki terdapat dalam konsep Islam. Permasalahannya di sini tidak hanya untuk mengetahui penyebab seretnya rezeki, namun lebih dari itu memahami dan menyadarinya dengan titik penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alangkah pentingnya memahami konsep atau kaidah umum terkait rezeki serta berbagai penyebab rezeki seret bagi umat manusia. Dalam Islam, dosa dan maksiat sangat berkorelasi dengan rezeki yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Di mana semakin bertakwa seorang hamba, maka Allah semakin melimpahkan berkahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, "Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi." Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ada juga pada surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Azza wa Jalla menegaskan janjinya untuk memberikan rezeki bagi siapapun yang selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menggadahkan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dari berbagai ayat-ayat yang telah dimaktubkan, kiranya begitu jelas korelasi antara rezeki dengan tingkat ketakwaan seseorang. Lalu hal apa saja yang membuat rezeki seret? Berikut beberapa maksiat dan kebiasaan buruk penyebab seretnya rezeki seseorang. Yang pertama, syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rezeki seret. Penyematan sifat tersebut kepada hal selain Allah, tingkat larangannya sama dengan larangan penyematan Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, kepada selain Allah. Dalil terkait hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rizki tergambar secara jelas dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40 yang berbunyi, "Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rizki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan." Quran surat Ar-Rum ayat 40. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah meniadakan Sang Maha Pemberi rizki selain dirinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi kewajiban tiap makhluk untuk selalu bersandar hanya kepada Allah. Kedua, kikir atau bakhil. Sangat jelas bagi seorang muslim bahwa hamba yang dihinggapi sifat kikir atau bakhil, terdapat nikmat yang diberikan Allah akan dicabut dan dipersulit segala urusannya terkait rizki. Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berulang kali mengingatkan efek dari sifat syaitan yang satu ini. Hal tersebut salah satunya tertuang pada hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Di riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa bersedekahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat jelas melalui hadis-hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti akan bahayanya sifat kikir ini. Salah satu balasan untuk sifat ini adalah perhitungan Allah dalam memberikan rizki kepada hambanya tersebut, dan ini merupakan satu penyebab rizki seret. Ketiga, suka makan makanan haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi salah satu syarat diijabahnya suatu doa dan merupakan satu persyaratan diberikannya keturunan soleh dan soleha. Ini tentu berkaitan dengan konsep rizki. Tubuh yang di dalamnya dimasuki oleh makanan dari hasil yang haram. Tubuh yang di dalamnya dimasuki oleh makanan dari hasil yang haram tentu tidak akan mendapatkan ijabah atas doa yang dipanjatkan, sehingga secara tidak langsung pintu rezeki akan ikut tertutup karenanya. Tak hanya dari bentuk makanan yang haram, cara perolehan makanan yang haram juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram meskipun wujud makanan tersebut halal adanya. Cara perolehan seperti dari mencuri, korupsi, merampok, menyuap, dan sejenisnya termasuk cara perolehan harta yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengenai hal ini. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Keempat, kerap mengeluh. Jangan meremehkan kebiasaan kerap mengeluh. Mungkin hal ini terdengar tidak ada hubungannya dengan seret atau tidaknya rizki seseorang. Namun ternyata kebiasaan suka mengeluh merupakan suatu bentuk tidak bersyukurnya seseorang atas rizki yang diterima. Sebagaimana diketahui bahwa hamba yang pandai bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya mereka yang kufur dan tak pandai bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kelima, suka pamer. Sifat suka pamer bisa berupa memamerkan segala sesuatu seperti harta, kekayaan, kecantikan, jabatan, dan sebagainya. Mungkin banyak yang tidak paham akan bahaya sifat satu ini. Namun sebenarnya kebiasaan suka pamer menyimpan sejumlah bahaya yang tidak sepele. Kebiasaan suka pamer merupakan salah satu penyebab rezeki seret. Ini merupakan satu bentuk syirik kecil yang mendatangkan dosa. Mereka yang merasa tersakiti akibat kebiasaan suka pamer juga bisa menjadikan asal muasal seretnya rezeki seseorang. Kata lain dari pamer adalah riya, dan riya jelas-jelas dilarang dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 38 yang artinya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah
Dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Quran Surat An-Nisa ayat 38. Keenam, tidur pagi seusai sholat subuh. Banyak yang menyebutkan bahwa kebiasaan tidur pagi setelah sholat subuh merupakan salah satu sebab seretnya rezeki seseorang. Apa benar demikian? Nyatanya memang demikian adanya. Kebiasaan seperti demikian ternyata mampu menghalangi masuknya rezeki seseorang. Tentu saja hal ini untuk pengecualian bagi mereka yang memang bekerja pada malam hari dan membutuhkan istirahat pada pagi hari. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, ada baiknya seorang muslim melakukan berbagai aktivitas di pagi hari selain tidur. Demikianlah penyebab rezeki seret. Semoga kita semua terhindar dari kebiasaan buruk tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.